Lalu bagaimana strategi kita mempertahankan diri dari serangan iblis? Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 18. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat dari sibolis atau iblis Lucifer itu sendiri. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Apa artinya ini Bapak Ibu? Pertobatan kita, kelahirbaruan kita yang pertama dan yang utama harus tuntas, harus jelas. Supaya kita bisa kuat menghadapi serangan dari iblis itu sendiri. Pertobatan kita. Makanya itu kenapa saya katakan tadi kepada Poibe, pertobatan kelahirbaruan kita harus jelas. Harus. Karena kalau enggak, kita sulit untuk bertahan. Boro-boro menyerang sibolis. Lalu dikatakan di sana Bapak Ibu, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Apa itu? Kita lihat perlengkapan-perlengkapan yang perlu kita pakai untuk bisa bertahan melawan serangan daripada itu. Yang pertama, pakai ikat pinggang kebenaran. Apa ini artinya? Pahami, pelajari, dalami firman Tuhan dengan dalam dan dengan seluas-luasnya. Supaya kita bisa melawan sibolis atau iblis itu sendiri. Maka saya katakan tadi, kalau kita malas baca Alkitab, iblis akan lebih semangat untuk menyerang kita. Maka Bapak Ibu, tolong jangan kita menganggap, karena kita sudah kuliah setiap Sabtu, sudah cukuplah ini, maka kita tidak perlu baca firman Tuhan atau saat teduh setiap hari. No, no. Bapak Ibu nanti sudah bergelar STH, SPD, MTH, MPD, doktor, profesor, teologi sekalipun. Itu tidak langsung otomatis sibolis lari terbirik-birik menghadapi Bapak Ibu. Tidak. Karena kenyataannya apa? Banyak orang bergelar STH, SPD, MTH, MPD, doktor, profesor, teologi. Jatuh juga dalam dosa. Kejatuhan mereka dalam dosa bentuk faktual. Bahwa iblis masih menundukkan mereka, mengalahkan mereka. Ya kan oknum-oknum pendeta Bapak Ibu. Hari-hari ini kita lihat kok. Jatuh dalam dosa. Bahkan hidup dalam dosa. Sudah pendeta itu. Sudah melayani itu Bapak Ibu. Sudah STH, MTH, MPD, SPD. Doktor teologi, profesor teologi itu. Tapi mengapa? Karena sudah merasa cukup. Karena sudah berhenti memahami, mempelajari firman Tuhan pagi siang malam. Maka untuk itu sekali lagi Bapak, anak istri saya saksi hidup. Setiap hari saya masih saat teduh. Setiap hari saya masih baca firman Tuhan Bapak Ibu. Walaupun saya sudah belajar banyak Alkitab, mengajar banyak orang tentang firman Tuhan. Tapi bagi saya, saat teduh, baca firman Tuhan tiap-tiap hari, itu nggak bisa diabaikan. Nggak bisa digantikan dengan gelar yang saya punya. Nggak bisa. Karena gelar yang saya punya, si Bolis nggak takut. Panggilan saya jadi pendeta pun juga si Bolis nggak takut, Bapak Ibu. Nggak takut. Dia kalau takut, dia akan hanya takut. Kalau dia lihat saya tiap-tiap hari masih terus bergantung sama Tuhan. Dengan membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan. Ini prinsip pertama. Jadi dari pertanyaannya Po Ibu tadi. Rajin baca firman Tuhan tiap hari. Lakukan. Karena dengan cara itu iblis tahu. Oh kelihatannya dia ini nggak punya ruang di dalam hati dan pikirannya saya boleh pengaruhi. Karena Tuhannya dan firman Tuhannya sudah lebih banyak dia isi di hati dan pikiran. Itulah arti ikat pinggang yang dimaksud dengan di sini. Ya, Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran.
dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus sekali lagi. Tidak, bukan sesuatu hal yang asing dan aneh kalau di zaman ini. Bahkan sejak dari zaman PR kok. PB dan zaman sekarang. Kenapa ada tokoh-tokoh di Alkitab, perjanjian lama, perjanjian baru, yang jatuh dalam dosa? Sebut aja Daud, nggak usah jauh-jauh. Pertama kali dipanggil dan dipilih Tuhan kan? Tapi kenapa jatuh dalam dosa? Karena konsistensi membaca, merenungkan firman Tuhan sudah alfa. Salomo, kenapa jatuh dalam dosa? Sama. Karena sudah tidak lagi mereka konsisten menyediakan hati pikiran waktu mereka tiap-tiap hari loh Bapak Ibu. Pahami, pelajari, baca, renungkan, lakukan firman Tuhan. Sebenarnya kita sudah diperingatkan kok. Sejak dari perjanjian lama. Tapi seringkali kita lupa Bapak. Tapi nggak apa-apa lah. Hari ini kita diingatkan Tuhan kembali. Maka tolong Bapak Ibu. Supaya kita mawas diri. Supaya kita bisa menyerang iblis bahkan mengalahkannya. Baca, pelajari, renungkan, lakukan firman Tuhan.